Bismillahirrahmanirrahim. Dari lau, Allah Subhanahu wa taala menaruh atau berfirman lau. Andai kata. Andai kata ini hanya bisa digunakan atau hanya boleh digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, lau itu adalah min kalimati syaiton. Andai kata, seandainya, kalau, itu adalah kata-kata yang menjerumuskan, Pak. Karena itu sudah terjadi, tapi kok kenapa terjadi? Andai kata tidak begitu, saya tidak begini. Itu. Maka kata Rasulullah SAW, lau itu adalah bagian dari kalimat-kalimat setan, yang dimana kalimat itu apabila diucapkan, setan mudah masuk kepada diri kita. Karena apa? Ragu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Lau, andai kata saya tidak menikah dengan kamu, wah itu Pak, itu menikah pakai andai kata. Nyesel nggak Pak untuk menikah? Aku ketawa. Nyesel kalau satu, kemudian dua, masya Allah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, lau ini Allah Subhanahu wa taala diawali ayat ini lau. Sekiranya. Apa makna daripada sekiranya di lau ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bermakna kalau belum terjadi. Lau. Seandainya belum terjadi. Makna yang pertama. Makna yang kedua, launya adalah pernah terjadi. Pernah terjadi. Dan makna yang ketiga adalah pengen dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, peribaratan yang luar biasa yang Allah taruh. Lau ini peribaratan. Jadi ada namanya perbandingan, kalau begini, kalau ini begini. Itu Allah Subhanahu wa taala. Launya apa? Diteruskan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini untuk gunung, di atas gunung. Jadi Allah Subhanahu wa taala berlau-lau, sekiranya, andai kata, atau pernah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pengen dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk peribaratan yang luar biasa, perbandingan yang luar biasa, sekarang saya tanya, Al-Quran diturunkan kepada manusia atau kepada gunung? Untuk manusia atau untuk gunung? Atas manusia atau atas gunung? Atas manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sekiranya, andai kata Al-Quran ini kami turunkan ke atas gunung, apa yang terjadi? Nah, Bapak Ibu dan mati Allah, dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ke gunung, bukan ke gajah, ke hewan? Kenapa bukan ke malaikat? Kenapa bukan ke setan, jin, iblis? Kenapa kepada gunung? Ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Andai kata sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung. Gunung memiliki makhluk yang besar, tinggi, kokoh. Gunung adalah merupakan pasak bumi yang menghujam ke dalam dasar bumi ini. Sebagai pasok-pasoknya bumi. Di surat Al-Naba ayat 7, wal jibala autada. Ada enggak makhluk Allah, ciptaan Allah yang sekuat gunung? Ada tidak? Ini kan bisa dirobohin. Tapi gunung bisa dirobohin, berat Pak.
Karena memang dia emas. Ini paling pasak pondasinya paling ada 2 meter. Ada 2 meter Pak pondasinya. Ini 2 meter ada. Semeter. Tapi disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 7, gunung-gunung itu menjadi pasak-pasak bumi. Pasak bumi berarti dalam bener Pak. Jadi tak tergeser oleh apapun itu gunung. Jadi kalau ada gempa yang hancur apa? Rumah-rumah, gedung-gedung, gunung hancur nggak? Enggak goyang deh. Nah, jawab Bapak Ibu dirahmati Allah, itu gunung ala jabalin. Mengapa gunung? Ada apa dengan gunung ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di atas gunung? Yang terjadi apa Bapak Ibu dirahmati Allah? Khasyi'am mutasaddian. La ra'aitahu khasyi'an mutasaddian. Gunung-gunung itu akan hancur berantakan dan akan bertabrakan. Wow. Bayangkan Bapak Ibu dirahmati Allah, gunung yang tak punya rasa, gunung yang tak punya naluri dan nurani, ketika Al-Quran itu ditaruh di atas gunung, maka gunung itu akan berantakan, akan bertabrakan. Saking apa Bapak Ibu dirahmati Allah? Saking takutnya dengan ancaman-ancaman Allah di dalam Al-Quran. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, atas ketakutannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gunung ngeri Pak. Makanya gunung itu tidak diberikan tanggung jawab terhadap Al-Quran, tidak. Yang diberi tanggung jawab Al-Quran adalah manusia. Karena andai kata gunung itu diberikan tanggung jawab untuk Al-Quran, maka kita akan lihat gunung-gunung akan berantakan hari ini. Saking beratnya tanggung jawab memikul Al-Quran. Nah sekarang kita lihat seberapa besar kita memahami tanggung jawab diri kita terhadap Al-Quranul Karim dalam kehidupan. Gunung saja yang diambil permisalannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan hancur lebur. Mutasaddian, terpecah belah. Gunung paling tinggi Pak, Gunung Fuji. Gunung apa lagi? Semeru, Gunung Rinjani, Gunung Himalaya, Gunung Kidul. Gunung Kidul apa deh? Itu Yogyakarta ya, Gunung Kidul. Gunung apa lagi yang ada di dunia ini? Gunung Fujiyama, ada Gunung Fujiyama ya. Gunung-gunung yang lain. Ketika Al-Quran ini diturunkan untuk mereka, andai kata maksudnya Bapak Ibu dirahmati Allah, ada satu yang tersirat. Gunung itu bukan yang menolak, tapi Allah akan tahu. Allah sudah tahu. Bukan kata Allah sudah tahu, andai kata Al-Quran ini turun untuk mereka, maka gunung-gunung itu akan pecah belah. Ya Allah. Gunung bukan yang menolak Pak. Bukan menolak Al-Quran ini untuk kalian wahai gunung. Bukan. Saya tanya, gunung itu hidup apa enggak? Hidup Pak. Gunung itu hidup sebagai makhluk Allah dan mereka bertasbih kepada Allah. Semua yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Kita aja kagak denger. Kita aja yang kagak denger. Jadi itu kokokan ayam itu tasbih Pak. Kalau kita tahu Pak, mereka lagi bertasbih tuh. Subhanallah. Tuh. Atau kicauan burung itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aja gak paham dengan bahasa mereka. Nah kembali Bapak Ibu dirahmati Allah, khasyi'am mutasaddian min khasyatillah. Mereka akan hancur lebur.
min khasyatillah. Sekarang Bapak Ibu rahmati Allah, kembali kepada diri kita. Sudahkah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran apa? Lantaran amanah yang mulia ini, Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala sudah punya takaran. Ditakar makhluk mana yang mampu memegang Al-Qur'an. Gunung gak bakal bisa. Malaikat juga nggak diberikan ini. Pasti ada maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Binatang kenapa juga nggak diberikan kewajiban atau amanah Al-Quran? Pasti ada jawabannya. Salah satu jawabannya mereka tidak kuat. Sampai gunung yang besar pun tidak kuat. Dan Allah tahu manusia kuat. Ini. Sekarang permasalahannya sudah seberapa banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran yang Allah percaya kepada kita bisa mengemban amanah ini. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ini harus ada 2 sesi. Besok kita lanjutkan lagi. Yang saya ingin menutup kajian hari ini dengan